kita mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sering bertanya, gimana sih cara mendapatkan beras dengan harga murah dan dikasih waktu pembayaran tempo selama 2 minggu. Jadi begini ya teman-teman, saya jelaskan berdasarkan pengalaman kami ya. Kalau toko kita itu berada di posisinya yang strategis di pinggir jalan, dilalui oleh banyak akses mobil dan motor. Rata-rata itu banyak sales, khususnya untuk sales beras ini yang datang ke toko untuk menawari barang mereka ini dijualkan di toko kita. Tapi yang namanya beras itu ya, mereknya itu ada beberapa macam. Kalau di tempat saya, merek beras yang terkenal itu biasanya pertama itu ada Selancar, ada Topi Koki, terus ada JM, terus ada beras Patin, terus ada beras Raja. Nah, biasanya 5 macam beras ini yang sering ditanyakan oleh konsumen ya. Nah, sementara untuk di toko kita biasanya kita itu cuman ada beras Topi Koki dan Selancar. Waktu kita buka di toko itu ada beberapa sales TO yang datengin ke toko untuk menawarkan beras. Misalnya ini beras nanas ya. Nah, kalian lihat ini notanya ya. Nah, ini beras nanas. Jadi beras nanas ini untuk kategori di daerah saya ini itu adalah beras pendatang baru ya. Tapi dia menawarkan kerjasama, terus harganya juga misal gini ya, yang 5 kilo, yang 10 kilo, terus yang 20 kilo. Kalau untuk yang 5 kilo dia tawarin misalnya modalnya 48.000. Untuk yang 10 kilo misalnya dia tawarkan modalnya itu sekitar 98.000. Ya teman-teman, biasanya beras baru itu selalu menawarkan dengan harga yang selisih 1.000 lebih murah dari beras yang sudah lama yang terkenal. Nah, tapi dari pihak kami sebagai toko, kita itu tidak pernah menolak kalau misalnya ada barang baru yang menawarkan untuk dititip dijual di toko. Kita selalu berprinsip ya, kalau orang nawarin itu berarti itu adalah kesempatan kita untuk menjualkan barang ini. Kita nggak pernah berpikiran, karena banyak orang berpikiran seperti ini ya. Misalnya ada beras nanas ini, pasti mereka berpikiran nanti nggak laku, orang nggak mau, orang cuman maunya beras Selancar dan Topi Koki atau JM atau Patin. Nah, kita itu selalu optimis ya teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman, kalau ada sales dari beras yang nawarin ke toko kita, kita tidak boleh langsung menolak dan berpikiran nanti beras itu tidak akan laku. Kalau kita itu selalu berpikiran positif. Kita itu ada beberapa merek beras baru itu, ada Serikandi, ada Nanas, ada Seluang, dan ada beras Fortune. Nah, ada 4 macam beras ini. Jadi kita selalu coba kalau awal pembelian kita belinya itu jangan terlalu banyak ya. Misalnya yang 5 kilo kita cukup beli 10 karung, yang 10 kilo kita beli 10 karung, terus yang 20 kilo kita beli 5 karung. Nah, kalau saya caranya setiap beras itu saya coba untuk masak di rumah. Jadi seperti itu ya teman-teman, kita wajib coba di rumah. Kalau saya ya, misalnya beras nanas saya ambil 1 karung untuk masak di rumah, beras Serikandi, beras Seluang, dan beras Fortune. Jadi saya tahu bagaimana rasa dan tekstur beras itu. Kalau ada orang mau beli beras, seandainya mereka tanya beras JM atau beras Patin atau beras Raja, saya bisa kasih peluang, atau bukan peluang sih, namanya apa ya, saya bisa kasih pilihan beras yang lain. Misalnya dia tanya, Mbak ada beras JM, saya langsung tawarkan beras Serikandi ya, beli aja Serikandi Pak, harganya sama, kualitasnya sama. Misalnya ada orang yang mau beli beras Raja atau Patin ya,
saya tawarkan beras Fortune. Nah, beras Fortune itu seperti ini ya. Ini beras Fortune ya teman-teman. Nah, memang kalau beras Fortune ini kualitasnya lebih bagus dibanding beras Srikandi atau Raja tadi, karena berasnya juga lebih mahal. Ini berasnya lebih pulen dan lembut. Jadi kalau beras Fortune itu di tempat kita cuman ada yang ukuran 5 kilo ya, yang 10 sama 20 kilo kita tidak ambil. Kalau sekarang untuk Srikandi dan nanas kita jual 53.000, modalnya itu kalau nggak salah sekitar 52. Nah, kalau untuk top Fortune tadi itu berasnya modalnya 53. Karena di tempat saya jarang yang orang jual beras Fortune ini, mungkin yang ada cuman di minimarket atau di mall ya. Jadi kita jualnya bisa untung ambil banyak teman-teman. Modalnya 53, kita jualnya itu 57.000. Jadi kita bisa untung 4.000 ya untuk 5 kilo satu sak beras yang 5 kilo ini. Nah, kalau untuk beras yang selain Fortune itu kita cuman ambil untungnya 1.000 sampai 1.500. Nah, jadi beras itu tadi kita dengan cara yang saya sebutkan tadi, kita membuka pikiran bahwa beras itu bukan hanya yang terkenal saja, karena belum tentu semua sales beras itu masuk ke toko kita. Jadi kalau ada beras baru, pakai cara yang kami terapkan tadi ya teman-teman. Jadi otomatis beras di toko kita itu banyak macam, dan orang itu bebas pilih mana yang dia suka. Jadi setiap ada konsumen yang mau beli beras, dia mau beli beras JM atau mau beli beras Patin, kita pastikan mereka itu selalu pasti membeli di toko kita. Dengan kita tawarin beras tadi, bisa tawarin beras nanas, bisa beras Srikandi, bisa kita tawarin beras luwang. Kadang-kadang salesnya dari beras Srikandi dan nanas itu bilang sendiri ya, di tempat toko Marsha ini alhamdulillah berasnya itu jalan ya, maksudnya tuh dalam 2 minggu sekali selalu habis dan kita selalu order lagi. Kalau di tempat lain rata-rata banyak berasnya yang tidak laku, karena mereka tidak pernah menawarkan beras yang baru ini kepada konsumennya. Jadi mereka itu selalu, kalau orang mau beli beras JM, ada beras JM kan, dia bilang gitu kan, yang pedagang selalu jawab nggak ada. Kalau kita jawab orang beli seperti itu, otomatis beras kita tidak akan laku. Orang itu pasti berpikirannya mau beli beras yang JM tadi, karena kita tidak tawarkan bahwa kita itu punya beberapa merek jenis beras. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Teknik ini sangat ampuh sekali ya kalau orang mau belanja sesuatu. Kalau tidak ada barang yang dituju, harus tawarkan barang lain yang kualitas dan produknya hampir mirip dengan yang barang mereka cari itu teman-teman. Kita jangan bilangnya tidak ada, atau kita hanya merengut dan cemberut karena barang yang dia beli tidak ada di toko kita. Kita tawarin, kita rayu konsumen kita itu, kita yakinkan. Tapi kalau saya dengan tidak membohongi ya, karena saya tahu bagaimana macam beras itu tadi, karena saya sudah mencoba sendiri. Begitulah kira-kira teman-teman ya. Jadi beras di toko banyak. Kalau beras itu kita pesan berapa sesuai kebutuhan toko kita ya. Kalau kita di tempat saya yang paling laku itu 5 kilo ya teman-teman. Beras 5 kilo itu sangat laku sekali. Biasanya yang 5 kilo itu kita berani ambil 50 karung atau 40 karung, paling kecil 25 karung ya, karena rata-rata semuanya laku. Nanti diantar ke toko, terus disusun sendiri oleh sopir dan keneknya. Yang susun berasnya kita tinggal tunggu saja, jadi kita tidak perlu capek, tidak keluar modal teman-temannya. Kalau seandainya pun pas tagihan berasnya belum kita bisa bayar secara full, kita bisa titip. Yang penting itu satu ya teman-teman, kita tidak punya niat jelek atau dalam artian tidak mau membayar, tapi karena memang berasnya belum terjual semua. Kalau ada uangnya pasti kita bayar. Misalnya tagihannya
10 juta ya teman-teman. Kalau belum habis berarti kita bayar dulu mungkin ada 5 juta atau 6 juta, nanti sisanya bisa minggu depan kita lunasin. Seperti itulah ya kira-kira ya. Jadi buat teman-teman yang sering bertanya, seperti ini yang saya jabarkan sepengetahuan dan pengalaman saya ya. Cukup sekian dulu ya videonya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.